Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kumaha damang. Kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampaikan rasa cinta, rindu kepada pujangga alam yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua dengan untayan salawat bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bermunajat kepadanya agar hati yang masih beku jadi cair, hati yang kusut jadi terurai, hati yang keras jadi lembut. Ada yang keras hatinya? Banyak. Agar dia juga memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Amin. Agar dia yang berkuasa menggenggam jiwa kita, menjadikan lidah kita lidah yang fasih berzikir, selalu bercakap kalimat yang baik dengan untayan doa. Angkat tangannya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qauli. Oh, enggak hafal. Harus hafal itu. Itu doa Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Nabi Musa dakwahin Fir'aun bukan supaya Fir'aunnya tobat, tapi gimana supaya hatinya itu bisa sabar ngelihat jahatnya Fir'aun. Jadi nanti ibu-ibu juga begitu. Kalau suami udah rada kayak Fir'aun, baca doa itu. Ya, ada nggak suami kayak Fir'aun? Ada? Hah? Oh, ya Allah, mudah-mudahan di sini baik-baik semua. Amin ya rabbal alamin. Ini mau nyampe jam berapa, Mak? Udah pada ngantuk kan ya? Hah? Kan udah capek, udah 2 malam kan ya? Hah? 2 malam yang begadang. Malam Minggu sama malam ini. Udah masak juga ya. Oh, tega banget Kang Hendri itu. Sudah suruh masak lagi, suruh dengar ceramah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Yang saya hormati, yang sedang berbahagia, pengantin baru Adinda Ian Supian dan kekasih idaman hatinya. Siapa namanya sayang? Widianingsi. Ya, emang ketemu di mana? Kalimantan. Hah? Kalimantan, jauh banget. Yang goda duluan siapa? Yang godain duluan siapa? Mana dia sayang? Ada, sini nak, sini. Harus dekat ke sini dong. Sini. Biar dinasehatin. Kamu sini nak, sini. Di sini aja. Di sini.
Nah, oh, ya sini. Harus dekat dong itu. Nggak apa-apa. Di sini, pusat di sini nih. Nah, situ sayang. Ya Allah, kan nggak boleh jauh. Masya Allah, subhanallah. Emang yang dulu kenalan siapa, Neng? Hah? Oh ya, jujur. Pasan atau minta nomor WA? Pekerjaan. Oh, satu pekerjaan. Pas duduk di meja sindeng widinya. Ini Kan iyangnya lewat gitu. juga urusan barang-barang. Oh gitu. Masya Allah. Kadang begini kali. Ya. Neng widinya lagi duduk. Kang Iannya lewat. Cewek, godain kita dong. Ya Allah. Ya Allah. Ini Neng Widi sama Kang Ian, kalian udah bikin iri tuh yang tuh mak-mak itu. Sejatinya mak-mak ini pengen duduk kayak gini lagi, betul nggak mak? Ah, betul. Emang siapa yang masih mau? Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya, enggak lama ya, kita tausiah sebentar. Sebelum kita masuk ke dalam inti tentang pernikahan, kita main-main dulu. Siap? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Allah adalah Tuhanku, kemudian dia istiqamah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak pernah takut menghadapi kematian dan tidak pernah bersedih hati menghadapi kesulitan hidup. Ulaika ashabul jannah, itulah penghuni surga, khalidina fiha, selama-lamanya, jazaa'an bima kanu ya'malun, terhadap balasan selama hidup di dunia. Mudah-mudahan yang hadir di sini ahli surga semua. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah kabarkan dalam ayat ini bahwa penghuni surga itu mudah. Cukup imanin Allah, istiqomah, jangan pernah mengeluh, jangan takut mati. Ada yang takut mati? Nah, orang kaya, orang miskin, raja-raja, Pak Kiai. Si Momoy. Yeah. Kata Allah, mudah masuk surga mak. Syaratnya cuma 4. 1, akui Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, rajin baca Yasin malam Jumat, ikutin tuh. Ada pengajian sambil arisan, ikutin dah. Masih suka ini pengajian sambil arisan? Hah? Hah? Ada bubble arisan. Ya. Yang kedua, yang ketiganya, fala khaufun alaihim, enggak takut menghadapi mati, karena mati pasti akan terjadi. Yang keempat, syarat yang keempat masuk surga itu enggak pernah mengeluh atas kesulitan masa lalunya. Kata Allah, itu insya Allah ahli surga selama-lama. Tapi nih, dengerin mak baik-baik. Ada orang yang nggak mau masuk surga. Siapa orang yang nggak mau masuk surga? Orang yang menerima
300.000 dari caleg pilkada. Masih suka nerima nggak dari caleg, uang dari caleg? Hah? Hah? Ora. Jangan terima lagi Maya. Nah, nanti siapapun caleg yang datang ke tempat ini, datang ke majelis taklim, Pak Caleg, kami nggak butuh uangmu. Yang kami butuh anak-anak kami sekolahkan gratis. Alhamdulillah. Ini yang dulu terlanjur masa pilpres, kebagian mie 3 bungkus, minyak goreng 1 kilo, beras 2 liter, uang 50.000. Itu utang itu. Kembaliin lagi. Ada yang nerima nggak? Banyak. Hah? Nggak boleh terima itu, haram. Ya. Bu. Bu. Kira-kira kenyang nggak nerima sembako begitu? Kagak. Paling juga 3 hari udah habis kan ya? Minyak sekilo, ya Allah. Hah? Apaan? Pak, uang dibagi 300.000, 200.000 dari caleg, kira-kira jadi orang kaya nggak? Kagak kan ya? Nah, ini kan lagi banyak caleg gentayangan ini. Fotonya di mana-mana. Ada juga caleg fotonya, ada kepala ke bawah, kaki ke atas, kayak Nixon itu. Ya Allah. Tapi siapapun nanti yang dipilih, mudah-mudahan jadi pemimpin yang saleh dan saleha, insya Allah. Nasihat pertama dari untuk Adinda Ian dan Widi, ini juga termasuk pengantin lama. Ini pengantin baru, ini di depan saya ini pengantin lama. Udah usang. Ya Allah. Kira-kira masih mesra nggak mak sama laki? Hah? Hah? Ustaz mau tanya dulu. Sayang nggak sama laki? Hah? Ya Allah. Kok nggak dijawab? Nih, 2 pertanyaan. Sayang laki apa sayang duitnya? Astagfirullah. Nih, pilih dah. Suami ganteng, ya. Setiap hari di rumah, setiap hari dikelonin, tapi ganteng, wajahnya glowing gitu, tinggi semampai, hidungnya mancung, tapi nggak punya duit. Astagfirullah. Nggak mau. Milih yang ini ya, suami jelek, hidung pesek, rambut keribu, hitam, yang banyak uangnya, pilih yang mana? Nggak mau juga. Jangan-jangan janda ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana Karim. Nggak apa-apa ya, ya Bu ya. Biarin suami jauh-jauh kerja 3 hari seminggu nggak pulang-pulang, yang penting ninggalin, betul ya. Biarin suami mancing setiap hari, yang penting ngasih. Itu Pak, dengerin baik-baik. Yang penting berarti suami nggak penting-penting amat kan Bu ya. Nah iya katanya. Nasihat pertama, wa min ayatihi, pernikahan itu adalah hadiah dari Allah, ayat Allah. Adinda Ian, pasanganmu ini, Widi ini adalah hadiah Allah, ayat Allah. Selama ini kita tahu surat Yasin ayat Allah, surat Waqiah ayat,
Surat Al-Mulk ayat, Al-Fatihah ayat, langit bumi ayat, pasangan juga ayat Allah. Kalaulah tahu seorang suami bahwa istrinya adalah ayat Allah, sungguh tak ada suami yang memukul istrinya. Betul? Betul? Kenapa? Karena istri adalah ayat Allah. Apa ayat Allah? Pemberian Allah, hadiah Allah, karunia Allah, nikmat dari Allah. Kalau seorang istri tahu bahwa suaminya adalah ayat Allah, maka tak ada suami kalau lagi ngambek masang foto status di Instagram, di Facebook. Nah, gue janda nih. Nah. Kenapa? Karena suaminya ayat Allah. Kan sekarang ini banyak sekali ibu-ibu yang wajahnya glowing di Facebook. Habis berantem sama laki, halo guys, sapa kita dong, janda ini. Mudah-mudahan bukan orang sini. Ada juga orang alam gaib. Ya Bu ya. Yang pertama. Yang kedua, nasihat buat kita semua, terutama Adinda, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwa pasangan itu sama-sama manusia. Adinda Ian, istrimu ini manusia, bukan alien, bukan robot. Ya, bukan robot, bukan alien, bukan Batman. Jangan juga nanti itu segala kebutuhan rumah tangga diserahin sama istri. Betul? Nyuci istri, nyetrika istri. Sebenarnya itu kewajiban suami. Tuh dengerin baik-baik. Oi. Nyetrika kewajiban suami. Nyuci kewajiban, belanja ke pasar kewajiban. Iya. Istri wajibnya apa? Taat patuh kepada suami. Kalau kata suami, lo neng bosok lo. Patuh sama suami. Ke pasar berarti belanja ke pasar. Kan patuh sama suami. Itu namanya suami tega. Min anfusikum. Nah, apa? Satu jenis. Apa maknanya? Kalau engkau wahai Adinda Ian pengen diperhatikan, sebelum kamu ingin diperhatikan, perhatikan dulu istrimu. Betul? Betul? Ini kadang-kadang beda. Kok kamu nggak dandan hari ini? Iyalah nggak dandan, gimana dandan? Karena nggak dikasih modal, betul kan Bu? Betul katanya. ada begitu ya? Laki nyuruh dandan nih, tapi nggak dikasih modal. Ada nggak? Ada. Suami ibu ya? Ya Allah ya Rabbanya Karim. Sebelum minta diperhatikan, minta dilayani oleh istri, layani dulu istrinya. Betul? Nih dengar nih. Salah satu kewajiban suami kepada istri, setiap 3 bulan sekali wajib ganti baju dalam baju luarnya. Oh, mangguk nih. Tenang. Tuh, setiap 3 bulan sekali seorang suami harus ganti pakaian dalam atas, dalam bawah. Pakaian atas, pakaian luar di atas, luar bawah, itu wajib diperhatikan. Kira-kira orang di sini begitu nggak Bu? Lakinya? Hah? Kira-kira laki di sini begitu nggak? Hah? Enggak. Gimana Pak Haji? Ini diri, beri sendiri. Ya Allah. Itu tuh. Ya. Makanya kewajiban seorang suami itu begitu. Jadi pelajaran kedua, bahwa
pasangan itu adalah manusia. Jangan mudah main kasar. Yang kalau sama-sama manusia, hari ini engkau disatukan. Apa? Berarti istriku punya kekurangan. Betul? Berarti aku yang menjaganya. Aku punya kekurangan sebagai suami, istri yang menempelnya. Jangan kalau istrinya ada kekurangan, dicaci maki, ditempeleng, dimarahin, nggak boleh. Begitupun suami, begitupun istri, ada suami kekurangannya. Kurang apa? Kurang putih umpamanya. Kurang apa? Kurang duit. Nah, ya, kurang duit, kurang apa lagi? Kurang ngecreng. Perhatikan sayang ya. Ya, itu. Perhatikan, sebagai seorang istri harus paham kepada suaminya. Makanya orang-orang dulu, para nabi, para rasul, para anbiya, kenapa? Paham bahwa istrinya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nasihat yang ketiga dalam pernikahan ini, litaskunu ilaiha, biar hati tenang. Buat apa menikah? Biar hatinya tenang. Dulu ini, baik laki-laki mau perempuan, sebelum menikah malam minggu ambil motor ke alun-alun. Betul nggak? Sebelum menikah kan ya, karena nggak tenang. Pacaran juga di atas motor, ada satpam lewat, kabur. Karena belum menikah. Bagaikan perahu di pinggir pantai, ombak sana, ombak sini. Mau pelukan, pacaran. Dulu pernah pacaran enggak? Hah? Pernah? Pernah. Pernah pacaran syariah kali. Litaskunu ilaiha. Kenapa kita menikah? Supaya hati tenang. Sekarang alhamdulillah, coba wajahnya Ian itu. Udah tenang kan? Wajahnya udah jreng. Neng Widi juga udah cerah. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya kata Nabi, supaya hati itu tenang, kata Nabi, tunkahul mar'atu arli arba. Nikahi perempuan itu 4. Pertama, 5 liha. Apa 5 liha? Karena kayanya. Yang setara, biar nanti itu bisa membantu. Cari orang yang mampu. Alhamdulillah. Sebab nanti ada masa-masanya keadaan ekonomi sedang surut, sedang goncangnya. Neng, digoda lah Neng. Lagi nggak punya ini. Itu cincin kawin boleh digadai nggak? Oh, nggak boleh, kata si Nengnya. Ya udah nggak apa-apa. Kolor aja lah, dibawa ke tukang loak 3 lembar. Ya, cari 5 liha. Makanya perlu kata Nabi, cari yang kaya, jangan yang kere. Alhamdulillah, Neng Widi diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan harta dan kekayaan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kata Nabi, lihasabiha, nasabnya yang baik. Kalau dari Aceh namanya dari keturunan Buya, Tengku, Syekh. Pindah ke Jawa Timur dari keturunan Kiai, Gus, Ajengan ke Jawa Barat. Betul? Maulana, nggak apa-apa, silahkan. Tapi bukan itu prioritasnya. Cari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Nabi, cari jodoh itu lijamaliha, karena kecantikannya. Kenapa harus cari yang cantik? Jangan cari yang jelek. Karena istri itu 24 jam sama kita. Mau tidur lihat istri, mau ke kantor lihat istri. Betul nggak ya? Mau makan ada istri. Tapi kalau jelek, kalau jelek istrinya mau nggak dilihat? Mau nggak dilihat? Zaman sekarang begitu. Mana contohnya? Ya,
Suaminya pulang dari kantor, pulang kerja, yang dilihat bukan suaminya. Pertama nggak bawa duit, yang kedua karena jelek, main HP. Oh, betul nggak ya? Kemudian begitu bangun tidur, istri suaminya enggak lihat istrinya. Begitu bangun langsung megang HP. Itu suami. Kenapa enggak mau lihat istrinya? Karena istrinya jelek. Duduk bareng dekat-dekat. Ada suami, ada istri. Suami main HP, istri main HP. Enggak mau lihat suami, enggak mau lihat istri. Kenapa? Karena suami istri sama-sama. Ada nggak begitu di situ? Ada nggak di sini begitu, Mak? Ada nggak? Suami main HP di rumah, sama-sama di sofa duduknya. Istri ngangkang begini, sambil nonton TV. Udah TV dinyalain, main HP juga begini. Ya, suami juga main HP, sibuk dengan HP. Kenapa? Karena istrinya jelek. Istri sibuk main HP karena suaminya jelek. Makanya cari yang cantik. Ya. Maka alhamdulillah Neng Widi ini diberi oleh Allah paras yang cantik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Insya Allah. Masya Allah cantiknya. Ya, gitu. Alhamdulillah. Kita salawat dulu biar semangat. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah bil hadi tawassalna bismillah bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'aril. Sekali lagi biar semangat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Man shalla alayya salatan, siapa yang baca selawat kepadaku satu kali, sallallahu biha asyran, Allah beri 10 rahmat. Amin ya rabbal alamin. Sekali kita berselawat tadi itu 4 kali. Ya. Seharusnya nyanyi-nyanyi ibu sekarang begitu. Lagi gendong bayi selawat. Ya Bu. Lagi masak selawat. Oh, ibu-ibu dulu begitu, Mak. Lagi gendong bayi. Salatullah salamullah. Itu sambil gendong cucu. Diperhatikan cucunya ini. Ya Allah, ini cucu gua hidungnya kok beda sama babenya. Agak hitam dikit ini kan ya. Tawassalna bismillah. Begitu. Zaman sekarang bukan begitu jamaah. Nyanyiannya lagi ngendong bayi. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Kebetulan ayahnya tukang ojek. Ya bilang raja ojek, raja ojek, raja ojek. Ya Allah. Ya. Makanya emak-emak dulu, orang dulu itu hafal surat Waqiah. Betul nggak, Pak Haji? Waqiah hafal, Yasin hafal.
Masih ada kan orang tua dulu yang umurnya sekarang 90 tahun? Ya, Yasin hafal, Waqiah hafal, Al-Muluk hafal, bahkan Al-Kahfi hafal. Kalau zikir itu sampai ribuan, istighfarnya 1000, salawatnya 1000, subhanallah 1000. Itu mak dulu, orang dulu. Ada masalah berwudu, salat, kelarin sajadah, berzikir kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan mudah-mudahan Sineng anakku yang pertama baru selesai kuliah dapat suami yang kaya raya. Alhamdulillah. Nah ini buahnya, hasilnya doa mak-mak dulu kan ya. Istighfar 1000, selawat 1000, pakai tasbihnya yang begini. Putar tai kokak begini. Sekarang mak-mak sekarang ditanya, "Mak, zikirnya apa?" "Oh, Pak Ustadz, saya juga punya 1000. Apa?" "Oh, teman pacebok saya 1000. Teman Instagram 1000. Teman di TikTok 1000. Sama-sama 1000. Karena zikirnya udah main HP begini." Bukan mak-mak di sini, bukan mak-mak di sini, mak-mak yang ada di alam gaib sana. Mak-mak di sini alhamdulillah soleh hambangan. Amin ya rabbal. Wajah-wajah ahli surga semuanya. Amin ya rabbal. Ya Bu ya, Bu, ini tumben nih wajahnya cantik-cantik banget. Hah, Bu? Wajahnya cantik-cantik banget. Rajin berwudu ya, Bu? Ya, Bu? Wajahnya cantik-cantik banyak. Tapi nggak asli kan, Bu ya? Nggak pakai bedak keli kan? Masih ada bedak keli? Masih ada? Hah? Masih ada? Ini yang pakai bedak keli sekarang? Oh, kagak. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Alhamdulillah. Dikasih wajah cantik, dikasih wajah cantik bagai bidari, tapi harus rajin ibadah kepada Allah. Yang ketiga, tadi yang keberapa? Yang ketiga, litaskunu ilaiha. Kenapa harus menikah? Supaya hati itu Pak Ustadz, udah menikah, enggak tenang hati saya. Ya nikah lagi. Kan gitu ya, kan kata Al-Quran, litaskunu ilai, biar tenang hati itu. Udah menikah kagak tenang juga, berarti nikah lah. Tadi korinya baca itu, fankihu ma qabalakum minan nisa. Masya Allah. Masna iwa sulasa. Tumben itu korinya baca ayat itu. Masya Allah. Ya, disuruh pengantinnya nikah 4 izin kan ya? Nggak boleh. Boleh Ian nikahin, cari yang lain misalnya deh, minta izin dulu kepada Neng Widi dengan catatan bawa duit dulu 10 miliar. Sesuai nggak Neng? Enggak. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Yang ketiganya litaskunu ilaiha. Yang keempat, nasihat pernikahan ini, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kenapa menikah? Memadukan dua cinta, laki dan perempuan. Bukan hanya cinta, tapi juga memadukan cinta dan kasih sayang. Nih biasanya kalau dulu belum menikah, yang dilihat itu yang cantik, yang mancung hidungnya, yang putih kulitnya, yang bahenol. Nah, kan begitu yang dipilihkan ya. Yang laki-lakinya yang tampan, yang tinggi, yang bertanggung jawab, itu namanya cinta. Tapi kalau sudah menikah, tambah lagi
warahmah, sayang tambah sayang. Ya, malam pertama itu biasanya kan pengantin baru tidur di rumah mertua kan ya. Yuk, pengantin baru pertama tidur di mana? Di rumah mertua kan ya? Hah? Iya kan ya? Nah, begitu dilihat lampu mertua udah, kamar di lampu mertua udah mati. Sayang itu. Kebetulan Ian bisa lagu India. Jangan dekalo meggai dunia. Dipanggilnya, sayang sini sini, aku sudah ada di sampingmu. Iya, tak teteng tak teng teng. Nah, tambah lagi, miaho yaho yaho yaha. Aduh, bagus jadi itu. Malam pertama terjadilah apa yang tidak diinginkan. Terjadilah apa yang terjadi. Kebetulan karena kelakuan, karena udah malam, bangunnya udah jam 5. Mertua udah duduk di ruang tamu mau mandi. Kenapa Neng ketawa? Pengalaman ya. Ya Allah. Ya. Ya, malam pertama kan begitu. Kalau dulu itu, zaman dulu ada apa namanya itu, pendampingnya kan ya. Dulu ada pendamping. Malam pertama itu ada pendampingnya nenek-nenek. Nih. Masih malu-malu itu malam pertama. Yang atu mukanya ke timur, yang atu ke barat. Begini. Sama pendampingnya, pegang tangannya, pegang badannya. Akhirnya terjadilah. Tapi zaman sekarang udah nggak begitu, Mak. Zaman sekarang udah gak ada pendamping. Kalau di sini namanya apa, Mak? Ada nggak begitu? Hah? Nah, kalau di Sumatera begitu. Nah, kalau malam pertama itu ada pendamping namanya. Ya. Tapi kalau di sini wallahu alam. Tapi zaman sekarang nggak perlu pendamping lagi dah. Bodoh amat. Mau mertua ada di kamar, mau mertua udah tidur, mau kagak, ya tancap jas aja. jas full. Ini saat ini bersatunya antara cinta dan kasih sayang. Mawaddah warahmah. Kalau kita lihat di pagi hari, ada aki-aki aman ini jalan bergandengan tangan, itu bukan cinta lagi, itu namanya sayang. Aki-aki jalan pagi-pagi aman ini umur udah 80 tahun dapat batu, Kong mau kemana? Jalan pagi biar sehat. Itu bukan lagi cinta, tapi itu sudah sayang. Maka di hadapan saya ini, ibu-ibu ini, di hadapan saya ini, mudah-mudahan cinta dan sayangnya sudah tinggi banget. Alhamdulillah. Sehingga menghasilkan bukan hanya anak, tapi juga cucu. Berapa cucu Naneng? 13. Anak berapa? 10 Pak Ustadz. Cucu 25. Alhamdulillah. Berkah mawaddah warahmah. Yang kelima, yang terakhir, yang kelima aja dulu dah. Ya. Nah, ini nasihat buat pengantin baru. La ayatin liqaumi yatafakkarun. Mikir sayang, Yan, mikir. Neng Widi mikir. Satu apa yang dipikir? Suamiku ini adalah anugerah Allah. Kalau suami adalah anugerah Allah, kalau istri anugerah Allah, aku harus menjaga mulut. La in syakartum la azidannakum. Aku harus bersyukur punya suami seperti ini. Walaupun enggak apa-apa dah kekurangannya, insya Allah aku yang menutupi kekurangannya. Mikir, ya tafakkarun, apa yang dipikir? Sama-sama manusia.
Kalau dia marah, suami marah, jangan dijawab juga dengan amarah. Kalau istri marah, jangan laki dijawab juga marah. Ian, ketika istrimu nanti minta sandaran pundakmu, jangan menghindar. Kalau suami tidak mau mendengar ngerepetnya, repetnya ya. Kalau suami nggak mau mendengar keluhan istri, kalau suami tidak mau mendengar kuping supaya istrinya ngerepet, maka istri akan nyari kuping laki-laki lain untuk ngerepet. Betul nggak ya? Ian, ya, kasih pundakmu kalau istrimu lelah untuk bersandar. Tapi kalau pundakmu tidak kau kasih kepada istrimu yang sedang lelah, maka dia akan mencari pundak laki-laki lain. Ada kan begitu ya? Ada kan ya? Nah, mudah-mudahan di sini kagak ada. Nah, biarkan telinga ini penuh dengan caci maki, dengan omongan-omongan amarah istri. Istri itu kalau lagi ngomong biarin, dengarin aja dah. Ya. Yang ketiga, apa yang harus tafakurkan? Bahwa aku datang, aku berumah tangga ini kan untuk ada ketenangan. Maka ketenangan ini bukan artinya tidak ada ujian. Ya. Pengantin baru tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu penuh dengan cobaan, godaan, bagaikan perahu di pinggir pantai yang banyak gelombangnya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Disitulah saat genting-gentingnya. Ada suami pulang malam. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang penting rezekinya halal. Nggak apa-apa kalau ada celana dalam, digadaikan dulu. Biarin, yang penting bisa makan makanan yang halal. Nah, tapi ya, itulah rumah tangga, hebatnya di dalam rumah tangga itu. Ya. Nah, mikir, apa yang dimikir? Berarti ada perpaduan antara cintaku dengan cinta suami. Alhamdulillah. Ini 5 ini nasihat buat laki-laki. Ini nasihat buat kita yang sudah pengantin lama ini. Bu. Bu. Dengerin baik-baik. Ya, kan kita itu suka datang kondangan ya. Ya. Suka datang kondangan kan ya? Apalagi zaman sekarang, betul? Mendambatar kondangan ya. Kalau kondangan, jangan jadi temannya setan. Apa temannya setan? Kalau makan, semua makanan diambil. Tawa lo, kelakuan lo begitu. Ya, sate diambil. Opor ayam diambil, telur diambil, nasinya banyak, soto ngambil, sate ngambil, makanya pakai sendok, 3 sendok dimakan, ditaruh di bawah kursi, begitu kan ya? Sisanya banyak. Innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Itu namanya temannya setan. Tuh coba lihat tuh, aqua banyak banget tuh yang ditusuk-tusuk. Kalau nggak habis aquanya satu, cukup satu saja. Ngapain ngambil 2? Kan kerja kita begitu kan ya? Ambil aquanya ada 2, ada 3, ditusuk semuanya. Udah taruh. Yang punya rumah itu beli apa minta? Beli. Tak boleh itu. Teman setan. Dosa kita itu. Ini buang semua begini. Kira-kira begitu nggak, Mak? Kira-kira begitu nggak? Iya, akuin aja. Ya, kalau makan jangan ada sisa.
biarin sedikit. Yang penting kecicipin semuanya. Maka malah apalagi di gedung. Ini umpama gedung tadi tuh. Ngantri dari sini, ngantri habis semuanya. Makan. Enggak ngikutin sunnah Nabi. Makanya sambil berdiri Ada nggak di sini begitu, Mak? Ada nggak? Hah? Ada nggak di sini begitu? Nggak ada sekarang, sekarang lagi ngaji. Sekarang lagi ngaji. Ya. Betul ya? Yang kedua, ya. Apa? Kalau sebelum masuk kondangan, salat dulu. Salat dulu, jangan lupa salat. Ustaz, sayang salatnya. Ini make upnya ini udah dibikin banyak. Kuning, merah, hijau, biru. Tempelin di sini. Susah Pak Ustaz. Saya pakai jilbabnya ular kobra, dililit di lehernya ini. Pakai begini. Susah untuk bukanya, brodok. Pakai ular kobra, giliran makan begini. Mana? Ya Allah. Sebelum kondangan, sholat dulu, beruduk dulu. Nanti kalau pas waktu sholat, alhamdulillah. Yang ketiga, kata Nabi, ini nanti kan mau punya hajat semuanya ya, kan ya, insya Allah. Jangan sampai makanan yang di prasmanan, yang dengan kondangan itu, kata Nabi, dicela oleh Nabi. Apa makanan yang dicela oleh Nabi? Kita bikin acara besar di gedung, yang diundang orang kaya, yang diundang pejabat, yang diundang orang-orang yang berduit, ada ruang VIP-nya. Kata Nabi, makanan itu dicela oleh Nabi kalau kondangan di makanan itu tidak ada dicicipi oleh fakir dan miskin. Dengerin baik-baik nih, Mak. Ya, silahkan acaranya di gedung. Silahkan acara seperti ini. Biarlah orang kaya makan, biarlah orang pejabat makan, tapi di situ juga harus ada anak yatim, fakir, miskin, supaya makanan itu berkah. Tapi kalau tidak ada anak yatim, ada anak yatim mau makan, sono kampung, sono. Nggak boleh. Makanan itu dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di tempat ini Ustadz Mahir yakin, Kang Hendri tadi diundang anak-anak yatim ataupun pakai miskin bisa nyicipi semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa Mahir sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, kita doakan Adinda Ian, Sopian, dan Neng Widya Ningsih. Mudah-mudahan sakinah mawaddah, awet sampai beranak bercucu. Selamat dunia dan akhirat. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami mohon kepadamu di dalam tempat ini, walimatul urus ini, ya Allah, jadikan anak-anak kami, ponakan kami ini, Ian Sopian dengan Neng Widya Ningsih, menjadi pasangan suami yang selamat dunia dan akhirat. Sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah, mendapatkan rezeki yang halal dan berkah, ya Allah. Begitupun anak cucu keturunan kami, titip kepada mereka pasangan yang saleh dan salehah,
menjadi anak-anak yang teladan ya Allah, menjadi anak-anak, menjadikan anak-anak yang penghafal Al-Quran, taat kepada Allah, patuh kepada kedua orang tua. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni khilaf kami ya Allah. Setiap hari ada salah, dosa dan maksiat yang kami lakukan. Kami sebagai istri ya Allah, tanamkan kesabaran agar kami bisa menerima kekurangan suami kami ya Allah. Jadikan suami kami suami yang saleh, teladan, yang bisa mengajak kami masuk ke dalam surgamu ya Allah. Begitupun kami sebagai suami, jadikan istri kami istri yang salehah, mutiara dalam hidup kami ya Allah, penyejuk hati kami ya Allah, dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Anak-anak kami anak qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.